Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah evangelisasi kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, marilah kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema di ibadah kita malam hari ini adalah reformasi spiritualitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan di belakangan ini, bagaimana tingkat atau kualitas spiritualitas setiap orang, atau bagaimana kehidupan beragama dan bertuhan kita saat ini. Ada banyak tantangan, ada banyak suasana di mana kita, di mana saudara-saudara kita sekarang mengalami kemerosotan spiritualitas, mengalami kemerosotan hubungan dengan Tuhan, mengalami kemerosotan kasih kepada sesama. Ternyata situasi-situasi demikian telah muncul jauh sebelum kita ada. Rasul Paulus tiba di kota Korintus, melihat segala sesuatu yang ada di kota Korintus. Dia menuliskan surat kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, dengan tujuan agar kualitas daripada spiritualitas mereka itu terjamin di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ada beberapa hal yang terjadi di kota Korintus kala itu. Salah satunya adalah modernisasi yang membuat kehidupan bertuhan mereka mengalami kemerosotan. Orang yang mengikuti perkembangan zaman justru ditindas oleh zaman mereka, sehingga dosa-dosa, kejahatan-kejahatan membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tantangan yang kedua yang muncul adalah merebaknya ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Sekalipun mereka beribadah, namun praktek-praktek duniawi, praktek-praktek kesesatan masih mereka hidupi. Kemudian yang ketiga, terjadi perselisihan, membentuk kubu-kubu, sekalipun mereka menyebut mereka adalah pengikut Kristus, namun di antara mereka banyak yang memisahkan diri dengan menyebut, saya ini golongan Apolos, saya ini golongan daripada Paulus, saya golongan Kepas, dan sebagainya. Inilah yang tidak diinginkan oleh Paulus. Paulus menginginkan di tengah-tengah jemaat itu tetap ada kesatuan. Bahkan dalam nats ini diberikan sebuah pemahaman bagi kita untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan
harus ada pondasi yang benar. Harus ada dasar yang kuat. Maka Paulus mengatakan bahwa pondasi yang paling kuat dan harus kita miliki adalah Yesus Kristus. Jikalau pondasi kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita akan merancang bangunan yang seperti apa yang akan kita dirikan di atasnya. Material apa yang akan kita sediakan, kita siapkan untuk membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah bangunan di atas pondasi yaitu Yesus Kristus tadi. Di sini Paulus mengatakan kepada kita bahwa apa yang telah dia berikan kepada orang Korintus, inilah yang menjadi pondasi iman mereka. Dan mereka harus hidup di atas kasih daripada Kristus itu. Mereka harus hidup bersekutu dengan benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mereka harus hidup dalam kasih persaudaraan sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat lagi bagaimana kehidupan yang terjadi kala itu dan akan kita perbandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Ada banyak kejadian, ada banyak perpecahan, ada banyak situasi yang dialami oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus, yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Bagaimana menghadapinya? Maka untuk itulah Paulus datang memberikan pengajaran dan pelajaran kepada mereka agar mereka hidup di dalam firman Tuhan, agar ibadah mereka menghasilkan buah-buah yang benar, agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai mereka beribadah namun buahnya tidak kelihatan. Jangan sampai mereka berdoa namun hidupnya penuh dengan kejahatan. Jangan sampai mereka bersekutu tapi kebencian, kemarahan, dendam, iri hati masih menguasai mereka. Jangan sampai mereka beribadah namun masih menciptakan gap, menciptakan pengelompokan, menciptakan perselisihan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Disinilah Paulus hadir dengan kasih yang bersumber daripada Allah. Dia mengatakan, aku telah menyampaikan, memberikan sebuah pondasi iman, yaitu Yesus Kristus. Sekarang bangunan yang bagaimana yang akan dibangun di sana? Apakah yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, yang terbuat dari batu permata, yang terbuat dari rumput, yang terbuat dari kayu? Sekarang tergantung kita. Sama dengan persekutuan kita Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang bagaimana yang mau kita lakukan? Bekerja dengan bagaimana yang akan kita hidupi? Yesus Kristus melalui Paulus telah memberikan banyak ajaran-ajaran, memberikan banyak nasihat-nasihat, memberikan banyak teladan kepada kita, agar kiranya keluarga kita bangun dengan dasar dan pondasi takut akan Tuhan. Maka bangunan yang kita bangun di keluarga itu, yaitu jalinan persaudaraan, jalinan kekeluargaan, itu mampu berdiri teguh. Pergumulan apapun yang menerjang, dia tidak akan goyah, apalagi roboh. Maka dikatakan tadi, jikalau kita membangun, menyediakan material yang bagus, jika membangun sesuatu, sebuah rumah, sebuah bangunan berdasarkan material yang bagus, dan ketika itu diuji dengan api, bagaimana kekuatannya? Bagaimana ketahanannya? Emas atau perak, jikalau dibakar, bagaimana hasilnya? Bagaimana perbedaannya jikalau emas dibakar dengan kayu, emas dibakar dengan rumput? Bagaimana perbedaannya? Tentu sekali jika kita bangun seperti membangun dengan material emas, semakin dibakar, semakin dia bagus. Semakin dibakar, semakin dia asli. Semakin dibakar, kemurniannya semakin terlihat. Artinya semakin diuji, dia semakin kuat. Namun jika kita membangun dengan kayu, membangun dengan rumput, bagaimana hasilnya ketika dia diuji? Hasilnya dia akan terbakar, dia akan hangus.
dan tidak akan meninggalkan apapun. Sekarang kembali kepada kita. Persekutuan kita, rumah tangga kita, persaudaraan kita, hubungan sosial kita yang hendak kita bangun itu seperti apa? Inilah yang akan menentukan kualitas daripada spiritualitas kita. Dari cara kita hidup, buah-buah kehidupan kita akan menentukan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup bersama dengan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia, yang jujur, penuh kasih, hidup di dalam takut akan Tuhan, inilah yang akan mendapatkan upah dari apa yang dia bangun. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upah apa yang akan Anda dapatkan? Upah apa yang akan saya dapatkan? Upah apa yang akan didapatkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan? Tentu sekali, apa yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita imani sejak kita kecil, upahmu besar di sorga, maka itulah upah yang terbaik. Setiap orang ingin mendapatkan upah yang besar di sorga itu. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah hidup? Apakah saya dan saudara sudah hidup untuk layak mendapatkan upah itu? Jikalau belum, maka firman ini kembali mengajarkan kita. Berdirilah, bangunlah persekutuan di atas pondasi takut akan Tuhan. Dan bangunlah bangunan yang kuat dengan material yang benar, kehidupan yang baik, pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bangunan kita pun akan sekuat karang. Bangunan kita pun akan semurni emas yang tidak bisa dirobohkan oleh apapun, tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan iblis manapun, karena kita telah dimenangkan melalui kasih Kristus yang kita hidupi. Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita diuji oleh firman Tuhan, kualitas daripada kehidupan kita, kualitas daripada spiritualitas kita semakin baik, semakin luar biasa. Sehingga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita ditempatkan, kita tetap emas, kita tetap yang terbaik, kita tetap yang paling luar biasa. Dan tentunya, di mana kita berada, di mana kita ditempatkan, nama Yesus Kristus senantiasa diagungkan dan dibesarkan. Di mana kita berada, sukacita dan berkat akan mengikuti dan mengiringi langkah kita. Diberkatilah orang yang hidup di dalam Tuhan, yang membangun kehidupannya dengan pondasi Yesus Kristus dan takut akan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, sukacita, berkat dan kekuatan akan mengiringi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kehidupan kami semakin terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dimanapun dan kemanapun kami melangkah dan berada, di sanalah kami menjadi pembawa-pembawa berkat. Di sanalah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan di sanalah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.